di SD Negeri Batu Indah. Salam dan selamat pagi Bu. Salam selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Saya akan mengamati dan melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Tapi sebelum melakukan observasi supervisi di kelas Ibu, hal pertama yang perlu saya lakukan yaitu praobservasi. Adapun hal yang dilakukan pada praobservasi ini adalah menanyakan tujuan dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan. Mengapa kita melakukan praobservasi? Agar di dalam Ibu mempersiapkan pembelajaran yang ada, Ibu ada persiapan awal dan pada proses pembelajarannya akan lebih baik lagi. Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran Ibu yang akan dilaksanakan di kelas. Iya baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu setelah melakukan pengamatan dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan habitat atau tempat hidupnya. Yang kedua, area pengembangan apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, jadi ada pengembangan di sini ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu dari membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sedangkan keterampilan itu dari kerja kelompok, tanya jawab dan diskusi. Jadi dari pengetahuan Ibu dapat memberikan buku paket untuk anak-anak dapat baca, kemudian dari gambar-gambar yang ada, kemudian juga keterampilan itu Ibu mengerjakan membuat kelompok, terus mendiskusikan di dalamnya, terus ada penugasan juga. Yang ketiga, bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu kembangkan di pembelajaran nanti? Ya, rancangan pembelajaran untuk strategi yaitu pembelajaran berpreferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran saintifik. Sedangkan metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penguasaan. Ya, jadi strategi yang digunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kalau metode dalam pembelajaran itu metodenya metode kerja kelompok, diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kemudian model yang akan digunakan itu model saintifik. Yang pertanyaan yang berikutnya itu bagaimana media dengan media pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di kelas nanti. Ya, jadi untuk media saya gunakan gambar-gambar hewan, buku paket dan juga LKPD. Ya, jadi Ibu menggunakan media gambar, buku paket dan LKPD. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Jadi kegiatan pembelajaran ini rencananya hari Senin minggu depan kegiatan edukasi bisa dilaksanakan. Jadi pada hari Senin minggu depan ini saya akan bersama dengan Ibu di dalam kelas. Saya akan melihat dan menulis apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik Ibu, jadi setelah melakukan observasi di kelas, kita akan melaksanakan praobservasi. Ketika kita melaksanakan praobservasi itu juga kita
Dan sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, mungkin apa yang didapatkan Ibu dari percakapan hari ini? Ya, dari percakapan tadi saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti dan media yang saya gunakan bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi hal yang Ibu dapatkan itu medianya dapat dipersiapkan dengan baik, pembelajarannya juga, SPP-nya juga dapat dipersiapkan sehingga pada proses pembelajarannya nanti akan menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai akan pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta salah satu siswa di antara 5 orang untuk pimpin kita di dalam doa. Berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, tidakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, maafkan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, yang Kau adalah kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Musa. Baik adik-adik semua, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu minta kita menyanyikan satu lagu nasional. Minta salah satu teman untuk pimpin kita. Mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila ya. Kalau begitu semua bangun berdiri. Kita 1, 2, 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Minta bangun berdiri untuk kita tepuk ini apa? Negaraku supaya kau semangat dulu sebelum kau masuk di pembelajaran hari ini. Tepuk negaraku. Sudah siap kau? Sudah kau satu orang pimpin hitung 1, 2, 3 kemudian kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk negaraku. Negaraku Indonesia. Benderanya merah putih. Lambangnya
saya Yeti Pehendising, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Batu Inan, Kabupaten Kupang. Saya masih ditemani oleh Ibu Ita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Pak Nere sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Salam dan selamat pagi Pak Nere. Selamat pagi Bu Yenti. Salam dan selamat pagi Bu Ita. Salam, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, masih dalam keadaan baik. Baik, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai proses observasi yang telah dilakukan dan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Ya, karena baru pertama, jadi mungkin perasaan itu perasaan tegang, tetapi itu awalnya tegang, tapi puji Tuhan bisa dapat berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan oleh Ibu di dalam kelas. Ya, tahapan yang saya lakukan yaitu yang pertama mempersiapkan RPP, kemudian menyiapkan LKPD, terus menyiapkan media pembelajaran. Jadi Ibu sudah menyiapkan LKPD, RPP, dan juga gambar-gambar untuk anak-anak. Mungkin area pengetahuan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas? Area pengembangan itu ada dua. Yang pertama itu area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau area pengetahuan itu siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan habitat. Kemudian area keterampilan itu siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Baik, jadi di dalam pembelajaran itu Ibu mengembangkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan habitatnya, dan keterampilan itu siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu dengan baik. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Menurut saya sudah dapat dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Mungkin apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan yang saya hadapi, mungkin kekurangan ini sering dialami oleh guru-guru. Misalnya ada beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak fokus dan kurang aktif. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mengapa mereka tidak fokus dan tidak aktif di dalam pembelajaran? Mungkin dalam pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang siswa mau atau minat, tetapi kedepannya saya akan mencoba dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Baik, jadi rencana Ibu ke depannya, Ibu akan lebih fokus kepada apa yang menjadi minat daripada murid. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasikan ke depan, akan menjadi lebih baik lagi dan lebih dari kemarin yang Ibu lakukan. Ibu, saya tunggu cerita Ibu lagi, apa yang bisa direalisasikan atau tidak, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Ya,
Jadi untuk waktu dan tempatnya belum saya sampaikan, tapi akan saya tetapkan secepatnya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik. Jadi Ibu akan menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat daripada murid secepatnya, karena masih ada kita masih belajar, mungkin kita belum pada ujian. Jadi selanjutnya Ibu bisa dapat menerapkan pembelajaran sesuai minat siswa di pembelajaran berikutnya dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Ita. Terima kasih banyak Ibu Ita atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya akan terrealisasikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Nere sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai percakapan pasca observasi dan observasi yang dilakukan di kelas. Ya, terima kasih Ibu Ibu Ita. Ya, Ibu Ita yang sudah berpartisipasi dan mau bekerjasama dengan Ibu Yenti dalam proses bagaimana Ibu Yenti berlatih keterampilan supervisi akademik pakai metode coaching. Nah, kita tahu bahwa guru-guru itu hampir semua guru itu takut dengan supervisi. Takut dengan supervisi. Semoga Ibu Ita sendiri cara pandang tentang supervisi itu berubah ya Bu Ita, karena supervisi itu tidak menyeramkan yang Bapak Ibu belum pikir selama ini. Nah, supervisi itu hanya untuk mengetahui pembelajaran itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, gitu. Nah, kita tahu itu ketika ada coaching dari coach ke coaching, gitu. Kita tahu itu ketika ada proses percakapan setelah pasca observasi itu, hal-hal apa saja yang kurang, hal-hal apa saja yang bagus dan harus dijalankan terus dan dikembangkan lagi, itu akan terjadi ketika ada percakapan pasca observasi itu. Nah, itu juga bukan coach yang kasih tahu, tapi Ibu sendiri sebagai coach itu yang harus menentukan sendiri kekurangannya di mana, apa kelebihannya di mana, apa yang harus dipertahankan atau apa yang harus diperbaiki di pembelajaran berikutnya itu. Nah, itu melalui tuntunan dari coach. Gitu. Jadi coach itu tidak memberikan tips-tips, tidak memberikan pembelajaran terhadap coach, tidak. Tapi coach pun tugas itu hanya sebagai menuntun Ibu supaya Ibu tahu, oh ini pembelajaran sudah bagus belum. Siswa senang belajar di dalam kelas yang sesuai dengan Ibu perencanaan. Kalau masih dominan siswa belum aktif, belum senang di dalam pembelajaran, berarti harus ada perbaikan-perbaikan di pembelajaran berikutnya, gitu. Supaya pembelajaran dalam kelas itu menjadi berkualitas. Nah, salah satu kegiatan yang bisa memastikan pembelajaran itu bisa berkualitas, menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu supervisi akademik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan takut dengan supervisi akademik, karena kegiatan supervisi itu hanya memastikan bahwa pembelajaran itu berkualitas. Jadi tidak menilai Ibu itu layak tidak jadi guru, tidak. Dan, oh ini tidak, Ibu ini tidak bagus layak jadi, tidak begitu. Makanya kenapa guru-guru juga takut, karena memang mungkin pola-pola lama yang masih terbawa sampai sekarang yang membuat guru-guru juga takut supervisi. Nah, kalau misalnya semua guru sudah punya pandangan yang sama tentang supervisi, kegiatan supervisi membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. Itu berarti mau kapan saja kepala sekolah mau supervisi, ya guru-guru siap gitu, karena ini jual gitu. Nah, kalau pengalamannya saya di SDN Prestasi 1 di Kombel itu ada
kita punya rencana tindak lanjut itu bikin guru model gitu. Jadi ada guru model di bulan November ini 9 orang guru model dan 9 orang sebagai observer. Nah itu kegiatan untuk bagaimana kita mengevaluasi kita pun guru-guru untuk supaya mereka saling berkolaborasi gitu itu untuk supaya tahu dong pembelajaran sudah kualitas ke belum, sudah memenuhi kebutuhan siswa ke belum. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk supervisi. Hanya perlu ada kaidah-kaidah supervisi itu yang perlu diimbaskan lagi ke guru, metode coachingnya kemana supaya tidak ada penilaian yang tidak terjadi penilaian kualitas pembelajaran antara observer dengan yang mengajar guru model itu. Nah itu 9 orang jadi guru model, 9 guru jadi observer, nanti minggu depannya bergantian peran. Jadi semua guru itu mendapatkan kesempatan menjadi guru model dan mendapatkan kesempatan sebagai observer gitu. Supaya bisa ada kolaborasi dan tukar pikiran tentang bagaimana kualitas pembelajaran yang baik di kelas gitu. Nah terima kasih buat Ibu Ita yang sudah bantu Ibu Yenti juga dalam proses bagaimana latihan keterampilan coaching, keterampilan supervisi akademik. Semoga Ibu Ita juga bisa terus belajar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sendiri, bagaimana pembelajaran sosial emosional sendiri bisa mengimbaskan kepada guru-guru lain itu bahwa supervisi itu tidak seram, gitu. Bikin biasa saja kayak ada pengajar seperti biasa saja, gitu. Anggap saya observasi di anak murid begitu, atau dia lagi mengerjakan dia punya tugas yang lain begitu, dia hanya pinjam ruangan saja. Nah itu saja Bu Ita, terima kasih buat